Jadi di podcast ini kita bakal ngebahas berbagai topik nih yang menarik, santai tapi tetap insightful juga loh. Nah, di episode kali ini kita mau bahas topik yang ya bisa dibilang sangat booming sih dan mencerminkan era 5.0 sekarang ini. Nah, menyangkut dengan apa yang kita semua pasti udah pakai kali ya di setiap hari, of course, yaitu AI dan data pribadi kita tentunya kan. Nah, kita sebagai mahasiswa nih, khususnya di Telkom University kan. Betul banget. Apalagi sekarang semuanya udah serba digital. Ini penting sih karena kita setiap hari pakai teknologi, mulai dari LMS, email kampus, Google Drive, bahkan AI tools. Dari belajar, komunikasi, sampai ngerjain tugas juga. Bener banget nih, Raffi. Oke, jadi kita mulai dari AI dulu aja kali ya. Nah, soalnya kan sekarang ini AI itu udah berkembang pesat banget kan sih? Ya nggak sih? Bener nggak sih, guys? Benar, apalagi dari yang jurnal aku baca tuh, AI udah dipakai di banyak bidang, kayak di hukum, pendidikan, sampai analisis data. Contohnya di kampus, AI bisa dipakai untuk rekomendasi sistem belajar, analisis performa mahasiswa, bahkan chatbot akademik. Nah, kedengarannya emang membantu banget sih, tapi di balik itu ada hal yang perlu kita perhatiin juga nggak sih? Ini bener banget, yang kadang emang kita suka nggak sadar nggak sih, AI itu kelihatannya canggih banget ya, apalagi sebenarnya dia tuh sebenarnya tuh hidup kan dari data yang kita kasih. Jadi makin banyak data, makin pintar dia. Tapi ya berarti data kita juga makin kebuka dong. Dan dari jurnal juga ya dijelasin kalau ada beberapa risiko utama AI. Bisa jadi dia bias kan, kadang juga kurang transparan dan bahkan bisa disalahgunain. Bias itu maksudnya gimana ya? Soalnya kan kita biasanya nganggap AI itu netral. Jadi misalnya kalau data yang dipakai AI itu nggak netral, hasilnya juga bisa nggak adil. Misalnya AI buat penilaian atau rekomendasi. Kalau datanya condong ke satu kelompok, hasilnya juga bisa diskriminatif. Oh, gitu ya. Nah, yang harus kalian ketahui nih guys, sistem AI itu ada yang disebut namanya black box. Kalau misalnya kita nggak pernah tahu cara AI memproses decision making, maka kita nggak bisa menjamin bahwa data pribadi kita aman. Bener nggak? Bicara soal data pribadi, itu sebenarnya apa? Soalnya kita sering dengar, tapi belum tentu semua orang paham gitu. Bener banget sih, tapi sebenarnya data pribadi itu bisa dibilang luas banget ya. Iya, kalau dari jurnal dijelasin kalau data pribadi itu semua informasi yang bisa mengidentifikasi seseorang. Mulai dari yang basic kayak nama, email, atau hal-hal yang mungkin juga kita anggap sepele, kayak aktivitas online kita. Dan di era digital sekarang, data itu jadi aset yang sangat berharga. Makanya nggak heran kalau sekarang itu sering banget ada kasus kebocoran data, cybercrime, sampai penyalahgunaan data. Yang bahayanya kadang kita tuh suka ngasal pencet agree. Pernah nggak sih kalian kayak ada cookies gitu, terus kalian pencet agree aja tanpa membaca. Biasanya tuh ada di terms dan condition atau cookie consent. Nah, bahkan asal isi data tanpa benar-benar mikirin dampaknya. Padahal sebenarnya di Indonesia udah ada regulasi untuk mengatasi hal ini. Salah satunya lewat UU ITE, khususnya pasal 26, yang intinya bilang kalau data pribadi itu bagian dari privasi. Jadi penggunanya harus ada izin pemilik data. Tapi masalahnya UU ITE itu masih cukup umum dan belum mengatur secara detail. Makanya dibuat UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang lebih lengkap karena ngatur dari pengumpulan sampai penggunaan data. Kayak gitu, guys. Betul sih, tapi pernah dijelasin juga kalau regulasi ini masih belum sepenuhnya optimal. Soalnya masih ada masalah kayak literasi digital masyarakat yang rendah, infrastruktur hukum yang belum kuat, dan implementasi yang belum maksimal. Sekarang kita coba tarik ke kehidupan kita sebagai mahasiswa Telkom University. Soalnya tanpa sadar nih, hampir semua aktivitas kita tuh udah terekam secara digital. Dari mulai data akademik kayak nilai, KRS, sampai data pribadi kayak NIM, alamat, nomor HP, itu semua disimpan di sistem kampus. Bahkan bukan cuma itu, aktivitas kita di LMS, cara kita belajar, sampai waktu kita submit, tugas juga bisa jadi data yang dianalisis. Dan sebenarnya itu wajar, karena di era digital sekarang, data itu jadi bahan bakar buat sistem termasuk AI. Nah, dari jurnal yang ditulis oleh Wulandari dengan judul Kecerdasan Buatan dan Perlindungan Data, juga dijelasin kalau AI itu memang butuh data dalam jumlah besar buat bisa bekerja secara efektif. Tapi, di sisi lain, makin banyak data yang dikumpulkan, makin besar juga tanggung jawab dalam menjaganya.
Oh iya sih, jadi bukan cuma soal dipakai, tapi juga gimana data itu dikelola dengan benar ya. Betul banget. Betul. Apalagi kalau pengelolaannya itu kurang rapi atau agak nggak kekontrol gitu. Data pribadi bisa aja dipakai di luar tujuan awalnya. Iya sih, agak serem ya. Jadi kita kadang tuh suka nggak sadar nggak sih data kita tuh udah diproses sejauh apa dan bahkan bisa aja dipakai buat analisis ya tanpa kita nggak ngerti juga prosesnya gimana. Dan dari situ juga ya bisa muncul dampak ke kitanya juga. Misalnya kayak dari hasil analisis itu bisa mempengaruhi sistem dalam ngasih rekomendasi atau bahkan nilai performa kita loh. Wah iya juga ya, jadi efeknya bisa langsung ke kita juga. Oh iya, aku jadi kepikiran sih dari semua yang kita bahas tadi, kita sebagai mahasiswa harus khawatir nggak sih? Kalau dari aku sih lebih ke harus lebih sadar aja. Soalnya dari jurnal yang kita pakai itu salah satu tantangan utamanya itu literasi digital yang masih rendah. Jadi bukan berarti kita harus takut, tapi kita harus ngerti situasinya dan lebih hati-hati aja. Oh iya ya, jadi lebih aware ya, bukan overthinking. Nah itu karena teknologi juga nggak bisa kita hindari. Kalau dari sisi kampus sendiri gimana menurut kalian? Kalau menurut aku sih ya, kampus itu harus punya sistem yang benar-benar siap sih untuk kayak ngelola data dalam jumlah besar. Dan juga penting banget sih ada kejelasan kayak soal penggunaan data, biar mahasiswa itu menjadi nggak cuma jadi penggunanya aja, tapi juga ngerti hak-haknya sih, kata aku. Dan edukasi juga penting sih, karena masih banyak yang belum sadar pentingnya jaga data pribadi. Nah, dari jurnal yang kita baca, ada beberapa hal yang bisa jadi solusi. Oh iya Kak, apa aja itu? Kalau boleh tahu. Kayak yang pertama itu, regulasi harus terus berkembang mengikuti teknologi. Karena AI itu berkembang sangat cepat. Jadi kalau nggak kita ikuti, nanti bisa ketinggalan dan rawan disalahgunaan. Kedua, sistem AI itu harus bisa dipahami. Jadi hasilnya itu nggak cuma muncul tapi kita juga bisa ngerti logikanya gimana. Oh, jadi nggak cuma nerima hasil, tapi kita juga ngerti prosesnya gimana ya? Betul, dan juga pentingnya ada evaluasi dan maintenance rutin supaya sistemnya tetap aman. Karena AI itu berpotensi human error, guys. Kalau misalnya datanya bermasalah, hasilnya juga bakal ikut bermasalah. Seperti itu. Kalau dari kita sebagai mahasiswa, Ya, mulai dari diri sendiri aja sih sebenarnya. Lebih selektif dalam share data pribadi dan lebih kritis juga sebelum ngasih izin akses ke suatu platform. Karena data itu menjadi sesuatu yang krusial di dunia digital saat ini. Jadi intinya AI itu memang membawa banyak manfaat, terutama dalam membantu aktivitas kita sehari-hari. Kalau misalnya kita menggunakannya dengan bijak. Tapi kita juga nggak boleh lupa kalau ada resiko di balik itu, khususnya terkait data pribadi. Benar banget. Makanya penting buat kita itu ngerti konteksnya. Bukan cuma pakai teknologi doang. Kalau misal kita juga harus lebih bijak dalam berinteraksi dengan teknologi. Karena pada akhirnya cara kita menggunakan teknologi juga menentukan seberapa aman data kita. oke, jadi kalau kita rangkum dari obrolan kita hari ini, AI itu emang powerful banget dan ngebantu banyak hal di kehidupan kita sebagai mahasiswa. Mulai dari belajar sampai analisis performa. Tapi di balik itu ada hal penting yang nggak boleh kita anggap remeh, yaitu data pribadi kita. Soalnya semakin berkembangnya teknologi, semakin besar juga data yang kita hasilkan dan kita bagikan, baik secara sadar maupun nggak sadar. Dan dari situ, resiko kayak kebocoran data, penyalahgunaan, sampai keputusan AI yang nggak transparan itu bisa terjadi. Iya bener banget sih, makanya penting ya, penting banget kalau kita itu ada keseimbangan antara manfaat teknologi dan juga menjaga privasi nih. Dari sisi regulasi, Indonesia juga udah punya undang-undang sih, undang-undang ITE dan undang-undang perlindungan data pribadi juga sih. Tapi kayak tetap aja kan kita butuh implementasi yang kuat dan kesadaran dari kita juga sebagai penggunanya, betul kan? Nah, jadi intinya kita nggak perlu takut kan sama AI, tapi kita juga nggak boleh kayak terlalu cuek nih. Kita harus lebih aware, lebih kritis dan ya lebih bijak untuk menggunakan teknologi karena pada akhirnya keamanan data itu juga dimulai dari diri kita sendiri kan. Nah, dari sesi kita kali ini tuh materinya benar-benar daging banget sih. Jadi karena paling sekian aja dari kita nggak sih ya kan? Oke, paling segitu aja. See you all dan terima kasih telah menyimak sampai akhir. Bye-bye. Bye-bye.